Seorang murid duduk di tanah dan menangis. Tiba-tiba darah mengalir dari mulutnya. Wajahnya perlahan membengkak. Cairan bening keluar dari kepala. Dokter sekolah sedang berdiri, menatapnya dengan wajah sedih. Dengan cepat, tangan gadis yang memegang bantal itu seketika membesar. Kemudian tubuhnya juga mulai membengkak. Kaki menjadi setebal tiang jembatan, membesar setinggi atap sekolah. Dokter sekolah Enyoung sepertinya tahu sesuatu. Dia melangkah mundur. Tubuh gadis itu masih terus mengembang. Melihat murid di kelas itu kesurupan, Enyoung tak berdaya. Dia mengangkat pedang pelanginya. Dan seketika gadis berubah menjadi bintang kecil di langit. Para siswa yang menangis tampaknya telah pulih kembali. Melihat itu, murid di luar kelas merasa tercengang. Enyoung sepertinya menyadari masalahnya. Semua siswa kesurupan memiliki bantal. Dia mendorong siswi itu, mengambil bantal yang didudukinya, merobeknya dan mencari sesuatu. Ternyata dia menemukan sebuah jimat. Ketika jimat dibuka, ada tulisan di dalam, "Semoga bisa masuk ke Universitas Seoul dengan cepat." Enyoung pun segera membakar jimat dan bantal itu. Namun masalah tidak sesederhana ini. Jeli merah muncul di tangga. Enyoung mengikuti jeli merah ke ruang bawah tanah sekolah, turun dan menemukan pintu terkunci. Jeli itu semakin banyak menempel di pintu. Dia tahu bahwa mungkin ada sesuatu di ruang bawah tanah. Enyoung segera mencari penjaga pintu dan meminta kuncinya. Namun penjaga mengatakan kunci ada di tangan guru Impyo. Dia datang ke kantor guru dan melihat Impyo dikelilingi oleh jeli pelangi. Dia memancarkan pesonanya. Impyo melihat pedang di tubuh Enyoung. Dia pun merasa penasaran. Enyoung menceritakan tentang ruang bawah tanah. Masalahnya pasti di ruang bawah tanah yang tertutup itu. Murid bernama Suwon tiba-tiba sakit di lehernya. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dia datang ke klinik sekolah. Enyoung perlahan mengeluarkan duri itu. Ternyata sebuah hati persik. Suwon tidak menganggapnya serius, lalu segera pergi dari ruang itu. Namun keadaannya semakin parah. Enyoung tanpa ragu datang ke ruang bawah tanah yang gelap. Ada semua jenis makhluk aneh yang tersembunyi di dalamnya. Enyoung melambaikan pedang pelangi di tangannya, mulai memotong-motong, mengalahkan monster-monster ini. Impyo melihat Enyoung dan merasa dia sudah gila, karena orang biasa tidak bisa melihat monster ini sama sekali. Impyo terus berjalan ke ruang bawah tanah. Banyak makhluk aneh di sepanjang jalan. Enyoung melihat Impyo yang dilindungi oleh jeli pelangi dan tidak terluka sama sekali. Jeli ini membuat Enyoung takjub. Keduanya akhirnya sampai di ujung ruang bawah tanah. Di dalamnya ada sebuah batu. Ada tulisan kolam di atas batu itu. Impyo melihat monumen batu yang aneh, kemudian membaliknya. Enyoung ingin menghentikannya, namun terlambat. Seketika Enyoung terpental, dan ternyata sesuatu terjadi pada sekolah. Burung terbang berhamburan di langit. Satu persatu para siswa mulai pingsan. Mereka mulai kesurupan dan berlari ke atap gedung. Enyoung segera berlari keluar, dan Impyo menemukan tulisan di balik batu. Ternyata tempat ini dulunya adalah tempat pengorbanan. Kodok bawah tanah berubah menjadi jeli setelah memakan daging pria dan wanita, membuat pikiran pria dan wanita yang sedang putus cinta linglung. Dengan Impyo membuka segel ini, hal-hal di luar kendali terjadi. Tiba-tiba, para siswa di atap mulai berebut untuk memanjat pagar pembatas. Teman siswa yang tidak kesurupan berusaha menghalangi mereka. Untungnya Enyoung tiba tepat waktu. Dia mengambil pedang pelangi dan memukul mereka satu persatu. Saat itu juga, tanah mulai tenggelam. Impyo yang ada di ruang bawah tanah terkejut dan bergegas keluar. Segera sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Siswa juga semakin gila. Tanah sekolah mulai tenggelam. Seekor katak raksasa muncul dari tanah. Mulutnya terbuka, membuat para siswa semakin kesurupan. Mereka memanjat pagar pembatas dan mencoba melompat ke mulut kodok. Enyoung jijik melihat katak ini. Dia segera menembak dengan pistolnya, namun itu tidak berguna. Sebaliknya, itu membuat katak marah. Angin meniup kencang. Semua siswa tersedot ke atas pagar pembatas. Setelah katak menelan pelurunya, membuat keadaan menjadi tenang. Semua siswa terjatuh ke tanah. Saat itu Impyo akhirnya tiba di atap. Baru ingin bertanya, katak besar meluncurkan serangan gelombang kedua. Katak yang menarik nafas ini menyedot mereka. Bahkan sekrup yang kuat bisa terbuka. Enyoung juga tersedot, dan akhirnya Impyo juga tersedot. Kebetulan, tangan Impyo menggenggam pergelangan tangan Enyoung. Jaring telah miring 45 derajat. Di bawah mulut katak yang menjijikkan terbuka lebar. Namun Enyoung tertawa manis. Dia merasakan ada energi besar. Jaring tidak
Beberapa murid mulai hampir tersedot. Detik-detik terakhir, Enyoung mengeluarkan semua kekuatannya. Peluru yang dibungkus gelembung pelangi ditelan oleh katak itu. Kemudian monster itu mulai membesar, berubah menjadi permen pelangi berwarna-warni. Satu persatu jeli jatuh dari langit. Perlahan-lahan, siswa mulai sadar kembali. Mereka tidak tahu apa yang telah